Di antaranya Al-Hakim, bijak. Allah Subhanahu wa taala Maha bijak, Maha hikmah. Ketika Allah Subhanahu wa taala menetapkan suatu pada kita, pasti ada hikmah di balik segala keputusannya. Pasti ada hikmah. Cuma hikmah tersebut tidak Allah bukakan. Karena kalau setiap hikmah Allah bukakan, tidak ada ujian. Misalnya Nabi Yusuf dikasih tahu, kau di penjara, dijual jadi budak di penjara karena kau akan menjadi bangsawan. Kira-kira Nabi Yusuf ketika di penjara ketawa ketiwi enggak? Ketawa ketiwi. Ketika dibuang sama kakaknya masuk sumur, dia sudah tahu, ini ujian pertama, nanti saya bakalan jadi bangsawan. Dia ketawa ketiwi. Kalau gitu nilai ujian enggak ada, padahal kita diciptakan untuk diuji. Maka hikmah itu Allah tutup supaya kita diuji. Tapi kita yakin di balik itu pasti ada hikmah. Pasti ada hikmah. Dan di antara rahmat Allah, di antara rahmat Allah, sebagian musibah yang kita alami kita lihat hikmahnya. Tapi tidak semua Allah tampakkan. Sebagian musibah yang kita alami kita lihat hikmahnya di balik itu. Terkadang langsung, terkadang butuh waktu bertahun-tahun. Benar ini. Oh ternyata ada hikmahnya. Oh ternyata ada hikmahnya. Allah tidak ungkap langsung, kadang-kadang bertahun-tahun. Nah, sebagian ujian kita belum paham. Tapi cukup apa yang Allah sudah bukakan hikmahnya kita analogikan, kita kiaskan. Selesai. Bukankah kau pernah mengalami musibah dan kau tahu hikmahnya di balik itu? Nah, banyak musibah yang kau tidak paham hikmahnya, sudah kau hukumnya sama. Pasti ada hikmah dengan syarat engkau bersabar, husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Al-Hakim. Tidak mungkin Allah berbuat sesuatu ngawur, enggak mungkin. Ya. Ketika Allah membinasakan para mujrimin, itu pun di atas hikmah kebijakan Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah menguji orang-orang beriman, itu pun atas kebijakan Allah Subhanahu wa taala. Tidak mungkin Allah menciptakan atau memutuskan suatu perkara abathan, hanya sia-sia, hanya main-main, hanya senda gurau. Tidak. Kita yakin Allah Maha bijak. Ini membuat kita tenang. Apapun yang menimpa kita pasti ada hikmahnya dan pasti baik. Makanya di antara tafsiran firman Allah, "Ma kana lahumul khiyarah wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar" dalam surat Al-Qasas. Dan dialah Allah yang menciptakan apa yang Dia kehendaki, yaitu mengeksekusi apa yang Dia inginkan. Wa ma tasyauna illa yasha'allahu rabbul alamin, apa yang kalian kehendaki di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kau kehendaki, yang Dia kehendaki, yang terjadilah kehendak Allah, bukan kehendakku, bukan kehendakmu. Wa rabbuka yakhluqu ma yasha', Allah menciptakan apa yang Dia kehendaki, wa yakhtar, dan Dia memilih apa yang Dia kehendaki. Maka lahumul khiyarah, tidak ada pilihan bagi mereka. Ini tafsiran pertama. Dan ini tafsiran mayoritas ulama. Sebagian ulama seperti Ibnu Jarir At-Tabari menafsirkan maka lahumul khiyarah, maksudnya apa yang Allah pilihkan bagi mereka itu yang terbaik. Maka lahumul khiyarah. Ma di sini bukan ma nafiyah tapi ma al-mausulah. Kalau yang pertama maka lahumul khiyarah, tidak ada pilihan bagi mereka, ma adalah ma an-nafiyah. Tapi tafsiran kedua ma adalah al-mausulah, yaitu alladzi ya kana lahum al-khiyarah. Apa yang Allah tetapkan adalah yang terbaik bagi mereka. Dan itu pasti ada hikmahnya karena Allah adalah Al-Hakim, Maha bijak. Tapi di antaranya yang perlu kita renungkan ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah adalah Maha adil. Allah Maha adil. Saya bawa sedikit perenungan ya. Allah Maha adil. Tapi mungkin ada yang bertanya, "Ustaz, kenapa dia cantik, saya kok kurang cantik?" Mana keadilan Allah Subhanahu wa taala? Ketahuilah masing-masing ada ujiannya. Si cantik ada ujiannya enggak? Ada ujian yang mungkin tidak seperti si kurang cantik. Gara-gara dia cantik, maka dia sering joget-joget di TikTok. Tergoda dia ingin menampilkan kecantikannya. Coba yang wajahnya kurang cantik, malu. Sudah elek, ireng, TikTokan ya. Sehingga dia terjauhkan dari maksiat. Orang cantik terkadang terkena banyak musibah. Bukankah Nabi Yusuf alaihissalam di penjara gara-gara ganteng? Coba kita nggak ada yang, bukan nggak ada yang ganteng, maksudnya kurang ganteng, makanya nggak ada yang di penjara. Nabi Yusuf alaihissalam gara-gara ganteng di penjara, benar nggak ibu-ibu? Benar, gara-gara ganteng di penjara. Gara-gara dia ganteng digoda oleh Zulekha. Alhamdulillah Allah berikan iman yang kuat, kalau enggak hilang, ya. Gugur. Maka masing-masing ada ujiannya. Jadi Allah Maha Adil. Allah Maha Adil. Ustaz, kenapa dia kaya saya miskin? Baik. Miskin kaya masing-masing ada ujiannya. Contoh saja saya sebutkan contoh masalah sedekah. Kata Nabi SAW, sabaqa dirhamun mi'ata alfi dirham. Satu keping dirham mengungguli 100.000 dirham. Kok bisa? Wa kaifa dzalik? Kenapa bisa demikian? Rasulullah jelaskan bahwasanya ini seorang miskin
Dia pulang ke rumahnya, dia mendapati 2 keping dirham. Maka dia pilih keping dirham yang terbaik. Keping dirham dari logam, dari fiddah, dari perak. Sama-sama misalnya nilainya 1 dirham, tapi ini kepingannya lebih bagus. Dia ambil kepingan yang lebih bagus daripada kepingan satunya, dia sedekahkan. Berarti dia sedekahkan 50% lebih hartanya. Minimal 50%. Yang satunya dia punya uang mungkin jutaan dirham. Dia sedekahkan 100.000 dirham dengan kurang rasa kebutuhan. Dia 100.000 dirham dia kasih aja. Tidak ada rasa, tidak seperti yang dirasakan oleh si miskin ketika bersedekah 1 dirham. Tapi kata Nabi, 1 dirham mengungguli 100.000 dirham. Ini contoh adil enggak? Adil. Sedekah ini tidak sama dengan sedekah yang sana. Ya. Si sakit dengan si sehat. Kalau badannya sehat, kadang-kadang sombong, kadang angkuh, karena kesehatannya buat kemaksiatan. Badannya six pack, jalan sana jalan sini pamer six packnya. Yang one pack malu. Roti sobek. Sehingga dia terpancing untuk macam-macam. Jadi masing-masing ada ujiannya, Jadi jangan pernah mengatakan Allah tidak adil. Baik. Saya pegawai, bos saya kaya raya, Ustaz gimana keadilan? Antum kira yang kaya raya belum tentu tidur nyenyak seperti antum. Antum makan Indomie langsung tidur nyenyak. Dia belum tentu. Sebagian, subhanallah. Mungkin Ustaz kenapa kita rakyat nggak jadi pejabat? Ya akhi, teman saya pejabat cerita. Pejabat tuh kadang tidur jam 2 malam masih rapat. Jam 2 malam masih rapat. Sampai subuh rapat. Diskusi tentang kegiatan politik. Antum ada isya sudah tidur, udah ngorok. Maksud saya, Allah Maha Adil. Masing-masing dengan ujiannya. Masing-masing dengan apa? Ujian. Si miskin bahagia ketika Lebaran dapat THR. Yang punya perusahaan pusing karena mau bagi THR. Pusing dia. Aduh, THR banyak sekali. Ini karenanya Allah Maha Adil. Apa yang Allah pilihkan ujian yang kita jalani. Ustaz, kenapa saya enggak terkenal? Enak orang terkenal. Apa enak yang terkenal? Di mana dikejar orang? Diikuti oleh wartawan. Bikin sedikit akhirnya jadi berita. Harus selalu bersifat munafik di mana-mana kelihatannya oke. Sementara orang tidak terkenal cuek aja, enggak ada yang meliput. Cuek aja, mau gini mau begitu, ala kadarnya, seadanya. Tapi orang kalau terkenal selalu bersandiwara. Harus begini, kalau keluar sama istri harus tampilnya begini, lagi jalan di mana diikuti orang, seakan-akan mata melihat dia. Sedikit orang datang minta foto, sedikit ada yang maki-maki. Terkenal kan? Ada yang maki, ada yang suka. Enggak ada orang terkenal, semua orang suka. Jarang. Nabi bisa jadi maki-maki, apalagi kita. Oleh karenanya, udahlah, Allah Maha Adil. Allah Maha Adil. Maka apa yang Allah berikan pada kita, kita terima. Baik. Ini yang keberapa tadi? Yang kedua ya. Itu kita menghayati beberapa nama-nama Allah. Tadi apa? Al-Alim, Al-Hakim, yang Maha Adil, masuk dalam Maha Bijak adalah Maha Adil. Kemudian Ar-Rahim, Al-Bar, yang Maha Sayang, yang Maha Baik. Allah Maha Sayang. Lebih sayang daripada ibu kita kepada kita. Ya. Sebaik-baiknya ibu terhadap kita, sesayang-sayangnya masih skala dengan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Seorang husnudzon kepada Allah. Apa yang Allah tetapkan adalah yang terbaik. Berikutnya yang ketiga, ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini poin penting. Rizki itu ada 2, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mungkin orang, kenapa saya miskin? Kenapa saya kurang cantik? Rizki. Ya, rizki itu banyak ya. Ada keamanan, kesehatan tubuh, kecantikan rizki, tampanan, duit banyak, mobil mewah, rumah luas, itu rizki semua. Ternyata rizki itu ada 2, rizki dunia sama rizki di akhirat. Rizki di dunia, rizki di akhirat. Jangan lupa. Jangan sampai seorang hanya fokus rizki di dunia, sehingga ternyata jatahnya di akhirat sedikit. Bisa jadi seorang jatah rizkinya di dunia sedikit, ternyata jatahnya di akhirat banyak. Allah menamakan kenikmatan surga dengan rizki, padahal banyak ayat. Ya, seperti firman Allah Subhanahu wa taala, "Lahum maghfiratun wa rizqun karim." Bagi mereka orang yang bertakwa, ampunan dan rizki yang mulia. Wa basyiril ladzina amanu wa amilus solihati anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar kullama ruziqu minha. Ya, kata Allah, berilah kabar gembira kepada orang-orang yang beriman beramal saleh bahwasanya bagi mereka surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai setiap mereka diberi rizki. Allah menamakan surga dengan apa? Rizki. Demikian juga seperti firman Allah Subhanahu wa taala terhadap istri-istri Nabi. Ketika istri-istri Nabi minta tambahan uang dapur, maka Allah turunkan ayat takhir. Ya ayuhan nabi qul li azwajika in kuntunna turidna hayatad dunya wa zinataha fata'alaina umatti'kunna wa usarrihkunna sarahan jamila. Wahai Nabi, katakan kepada istri-istrimu, kalau kalian menghendaki kehidupan dunia dan perhiasannya, maka saya kasih, tapi kita cerai baik-baik.
Maksudnya Allah ingin ngajarin, yang mau hidup sama Nabi tidak boleh duniawi. Tidak boleh duniawi. Kalau duniawi tidak bisa hidup sama Nabi. Nabi hidupnya sederhana. Kalau kalian ingin harta, saya kasih, tapi kita cerai baik-baik. Wa in kuntum turidullah wa rasulahu darul akhirah, fa innallaha adda lil muhsinati minkunna ajran azima. Tapi kalau kalian mencari Allah Rasulnya, Allah akan siapkan ganjaran yang besar. Setelah Allah mengatakan di ayat berikutnya, wa may yaqnut minkunna lillahi wa rasulihi wa ta'mal salihan nu'tiha ajraha marratain wa atadna laha rizqan karima. Siapa di antara kalian istri Nabi? Kalau kalian tidak dapat dunia, tapi siapa yang kunut, taat beribadah karena Allah dan Rasulnya, maka kami akan berikan ganjaran 2 kali lipat. Wa atadna laha rizqan karima. Kami siapkan bagi dia rezeki yang mulia. Maksudnya apa di surga? Allah namakan kenikmatan surga dengan apa? Rizki. Demikian juga ketika penghuni neraka melihat penghuni surga lagi makan-makan, lagi senang-senang. Kata mereka, kata Allah, wa nada ashabun nari ashabal jannati an afidhu alaina minal ma'i aw mimma razaqakumullah. Berkata penghuni neraka kepada penghuni surga, wahai penghuni surga, berikanlah kepada kami sebagian rizki yang Allah berikan kepada kalian. Mereka lagi senang-senang. Rizki. Jangankan di akhirat, di alam barzah Allah namakan rizki. Wala tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwatan bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Jangan kau menyangka bahwasanya orang-orang yang meninggal di jalan Allah sudah mati. Sungguhnya mereka hidup, itu di alam barzah, 'inda rabbihim yurzaqun. Mereka di sisi Allah sedang diberi rizki, sedang bersenang-senang di alam barzah. Alam kubur menjadi taman surga. Nah, kita ini harus tahu rizki ada 2. Oleh karenanya, ketika kita tidak dapat rizki di dunia, mungkin dapat rizki di akhirat. Lihatlah bagaimana pemahaman Umar bin Khattab dan Abdurrahman bin Auf. Ini salah satu pemahaman para sahabat. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika melihat ada seorang sahabat yang lain kemudian beli sesuatu, dia mengatakan, apa itu? Buat apa? Kata Umar bin Khattab, apakah setiap kau ingin sesuatu kau beli? Apa setiap kau ingin sesuatu kau beli? Kata Umar, saya takut ini adalah kenikmatan rizki akhirat yang disegerakan. Yaitu para sahabat dahulu memahami kalau kita terlalu banyak nikmat-nikmat di dunia akan mengurangi jatah di akhirat. Ini mazhab sebagian sahabat. Di antaranya Umar bin Khattab. Di antara Abdurrahman bin Auf radhiyallahu taala anhu, ketika dia akan buka puasa, tahu-tahu dia ingat tentang Mus'ab bin Umair yang meninggal dalam kondisi sangat miskin, tidak punya apa-apa, sampai kain kafan untuk dirinya pun tidak cukup. Jika tutup kepalanya, idza ghattayna ra'sahu badat rijlahu. Kalau tutup kepalanya, kedua kakinya kelihatan. Wa idza ghattayna rijlaihi bada ra'suhu. Kalau tutup kakinya, kepalanya kelihatan. Miskin, kain kafan aja tidak cukup. Sehingga Abdurrahman bin Auf mengatakan, kemudian dibukakan dunia bagi kami. Dia khawatir bahwa sini adalah min thayyibatikum ujilat thayyibatukum fil hayatid dunya. Ini adalah kenikmatan surga, rezeki surga yang disegerakan. Jadi maksud saya, bin rahmatillah subhanahu wa taala, rezeki ada 2. Kalau seorang ternyata di dunia rezekinya kurang, bisa jadi rezekinya banyak di akhirat. Orang yang rezekinya banyak di dunia belum tentu rezekinya banyak di akhirat, belum tentu. Kalau dia salah gunakan, rezekinya belum tentu banyak di akhirat. Maka husnudzon, ya. Allah Maha Adil. Allah Maha Adil. Jadi jangan kita jadikan dunia ini sebagai akhir dari segala sesuatu, tidak. Setelah ini ada alam berikutnya, alam barzakh. Kau dapat rezeki enggak di situ? Belum tentu dapat. Setelah alam barzakh ada alam kebangkitan. Dapat rezeki enggak? Itu jadi pertanyaan kita. Maka seorang ketika dia di dunia mendapat musibah, dia ridha. Mungkin kekurangan harta, mungkin parasnya tidak seperti yang lain, mungkin kesehatannya tidak seperti yang lain, mungkin ada rezeki-rezeki yang Allah siapkan di akhirat kelak. Oleh karenanya, apa kata Nabi SAW? Yawaddu ahlul afiyah hina yu'ta ahlul bawa minas thawab law anna juludahum kanat qurridat fid dunya bil maqarid. Maka orang-orang ketika Allah bagi-bagikan rezeki pahala di akhirat kelak, ternyata orang yang sering sakit-sakitan, yang sering terkena musibah, dapat ganjaran yang sangat banyak. Sehingga orang yang masuk surga tapi dia ternyata hidupnya nyaman, dia pingin kembali lagi ke dunia, berangan-angan seandainya di dunia dulu kulit kami digunting-gunting oleh gunting besi. Kenapa? Karena dia tahu ternyata orang terkena musibah pahalanya sangat besar, rezekinya sangat banyak di akhirat. Tentunya kita tidak ingin dikasih musibah, tapi kalau dikasih musibah kita positive thinking. Jadi kita ridha dengan keputusan Allah Subhanahu wa taala. Baik, ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara yang membuat kita bisa ridha dengan keputusan Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya kita baca tentang
kisah-kisah yang Allah sebutkan dalam Al-Quran tentang orang-orang soleh. Bagaimana ketika mereka bersabar dan ridho dengan keputusan Allah. Kapan mereka ridho, maka ada solusi dan solusinya sangat indah. Solusinya sangat indah dengan syarat bersabar. Allah berfirman tentang Bani Israel, wa tammat kalimatu rabbikal husna ala Bani Israel bima sabaru. Maka tetaplah keputusan Allah yang indah bagi Bani Israel ketika mereka bersabar. Ketika mereka bersabar, ketika mereka pasrah, baru Allah kasih solusi. Sebelumnya mereka tidak bersabar. Datang Nabi Musa alaihissalam mengatakan, ya qaumis biru, wahai kaumku bersabarlah. Nabi Musa ajarin mereka bersabar. Sampai ketika mereka bersabar, Allah kasih solusi. Allah kasih solusi. Solusinya pasti indah. Solusinya pasti indah. Lihatlah, saya sebutkan sekedar secara singkat kisah para nabi. Nabi Yusuf alaihissalam diuji, ujungnya indah atau tidak? Indah, happy ending. Dimusuhi oleh kakak-kakaknya, ujian pertama. Ujian kedua dibuang ke sumur, dibuka bajunya. Ujian ketiga dijual jadi budak, uangnya diambil oleh kakak-kakaknya. Ujian keempat jadi budak kerja tanpa gaji. Ujian kelima dituduh mau berzina. Ujian keenam dipermalukan harga dirinya. Yang keenam dimasukkan dalam penjara. Yang ketujuh yang paling parah dipisahkan dari ayah dan ibunya yang sangat dia cintai. Yang kedelapan dijauhkan dari kampung halamannya. Kemudian ternyata ujungnya jadi bangsawan di Mesir. Akhirnya Allah pertemukan mereka kembali, Nabi Yusuf dengan keluarganya. Di akhir ayat kata Nabi Yusuf, inna rabbi latiful lima yasha. Sungguhnya Allah sangat lembut, yaitu Allah menggiring segala kebaikan ini tanpa saya sadari. Ini contoh bahwasanya kalau orang sabar, ujungnya indah. Karena Nabi Yusuf berkata alaihissalam, innahu may yattaqi wa yasbir fa innallaha la yudhi'u ajral muhsin. Siapa yang bertakwa dan bersabar, Allah tidak menyia-nyiakan kebaikan orang yang baik. Allah kasih solusi yang indah. Syaratnya harus bersabar. Kapan bersabar, kapan ridha, kapan pasrah, ketahuilah ujungnya indah. Tapi kalau tidak ridha, tidak bersabar, ujungnya belum tentu indah. Mau cari solusi sendiri tanpa sabar, ujungnya belum tentu indah. Bisa semakin ruwet, bisa amburadul, semakin kacau, semakin parah. Tapi kalau sabar, hasilnya indah. Lihatlah Nabi Musa alaihissalam. Ketika dia dimusuhi oleh Fir'aun dan bala tentaranya, dikejar, ingin dibunuh. Jadi bandit ketika itu, bandit bagi kerajaan Fir'aun di Mesir. Maka dia harus kabur tanpa persiapan. Tadinya dia tinggal di istana mewah milik Fir'aun. Jadi anak angkat Fir'aun. Dengan kehidupan yang mewah, akhirnya dia harus pergi meninggalkan Mesir. Kabur, pergi menuju Madian tanpa persiapan sampai kelaparan. Kelaparan sambil disebutkan dia makan dedaunan. Karena dia pergi tanpa persiapan, berjalan ratusan kilo. Dari Mesir ke Madian. Dari benua Afrika ke benua Asia. Luar biasa. Antar benua. Sampai kelaparan. Sampai tubuhnya hijau karena banyak makan daun. Tapi ternyata diusir itu ada hikmahnya. Ternyata dia ketemu wanita solehah. Luar biasa. Ternyata ada cewek solehah yang Allah siapkan di Madian. Antar benua, luar biasa. Tidak apa-apa, boleh kan nikah antar benua? Boleh. Jadi Allah siapkan wanita solehah ini. Wanita solehah ini yang tidak pernah interaksi sama laki-laki, tidak pernah ikhtilat sama laki-laki. Ternyata Allah siapkan lelaki soleh dari jauh. Dari Mesir datang menjemputnya. Subhanallah. Ternyata Nabi Musa juga mendapati mertua yang soleh. Ternyata Nabi Musa harus jadi penggembala kambing. Ternyata di balik penggembala kambing adalah persiapan dia untuk mengurusi umat. Dan setiap Nabi pasti menggembalakan apa? Kambing. Siapa yang sangka Nabi Musa anak raja jadi penggembala kambing? Ternyata Allah atur dia jadi penggembala kambing. Hasilnya indah atau tidak? Indah. Dengan sabar. Lihatlah Nabi Ibrahim alaihissalam diusir dari negerinya. Harus keluar dari negerinya. Kemudian akhirnya dia bersabar, akhirnya berdoa kepada Allah dapat anak soleh. Akhirnya punya anak apa? Ismail. Istrinya cemburu, Sarah, dia sabar. Akhirnya dia bawa anaknya ke Hijaz, ke Mekah. Di Mekah akhirnya bangun Ka'bah. Keluarlah Nabi Muhammad SAW dari keturunannya. Luar biasa. Seandainya Sarah tidak cemburu, mungkin Hajar tidak dibawa ke Mekah. Dan tidak ada cerita Nabi Muhammad di Mekah. Di balik kesabarannya terhadap kecemburuan istrinya, perpisahan dengan istrinya Hajar, ternyata ada hikmah akan lahirnya Nabi Muhammad SAW. Banyak cerita kalau kita mau baca kisah-kisah ya para nabi, kisah-kisah salihin, semuanya di balik itu ada hikmah. Maka seorang pasrah dengan keputusan Allah Subhanahu wa taala.